Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid sukses mengamankan 3 poin penting usai menumbangkan Villarreal 3-1 dalam lanjutan La Liga 2025-26 di Santiago Bernabeu, Minggu, 5 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Penampilan gemilang Vinicius Junior, yang mencetak 2 gol, menjadi kunci kemenangan Los Blancos sekaligus mengantarkan mereka kembali ke puncak klasemen dengan koleksi 21 poin dari 8 pertandingan. Pasukan Xabi Alonso tampil dominan sejak awal, menguasai hingga 70% penguasaan bola dan melepaskan 26 tembakan dengan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Namun, meski tampil menekan, Madrid baru bisa membuka keunggulan di awal babak kedua. Pada menit ke-47, Vinicius Junior memecah kebuntuan lewat sepakan akurat dari sisi kiri serangan yang menembus jala Arnaud Tenas. Tak lama berselang, Madrid mendapat hadiah penalti setelah Vinicius dijatuhkan oleh Rafa Marin di kotak terlarang. Winger Brasil itu sendiri maju sebagai eksekutor dan menuntaskan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-67, mencatatkan brace sekaligus menggandakan keunggulan tim tuan rumah. Villarreal sempat memperkecil kedudukan di menit ke-72 melalui Georges Mikautadze, yang melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti. Namun, harapan tim tamu pupus setelah Santiago Mourinho diganjar kartu merah karena pelanggaran keras terhadap Vinicius pada menit ke-77. 4 menit berselang, Kylian Mbappe menutup pesta gol Madrid lewat penyelesaian klinis di depan gawang, memastikan kemenangan 3-1 untuk Los Blancos. Dengan hasil ini, Real Madrid memperkokoh ambisi mereka dalam perburuan gelar, sementara Villarreal harus puas tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 16 poin. Real Madrid kembali menunjukkan dominasi mereka di La Liga setelah menaklukkan Villarreal 3-1 pada pekan ke-8 di Santiago Bernabeu. Kemenangan ini membawa Los Blancos mengoleksi 21 poin, mempertegas posisi mereka di papan atas klasemen sementara. Laga tersebut menjadi panggung bagi Vinicius Junior, yang tampil penuh energi dan semangat, seolah menemukan kembali performa terbaiknya. Winger asal Brasil itu mencetak 2 gol, masing-masing 1 dari permainan terbuka dan 1 dari titik penalti, serta hampir menorehkan hat-trick andai peluang terakhirnya tak ditepis kiper lawan. Setelah pertandingan, Vinicius berbagi perasaannya kepada media klub. Pertandingan yang sangat sulit. Villarreal adalah tim yang bermain sangat baik di La Liga, ujarnya. Saya sangat senang bisa menang lagi di Bernabeu dan tampil bagus di hadapan para penggemar kami. Semoga kami bisa mempertahankan performa ini dan meningkatkannya sedikit demi sedikit karena musim masih panjang. Terkait penampilan individunya, pemain berusia 25 tahun itu menambahkan, saya pikir saya bermain sangat baik. Saya ingin terus seperti ini untuk membantu tim. Saya tahu kemampuan dan kepercayaan diri saya, dan saya akan terus berusaha memberi yang terbaik. Vinicius juga menyoroti dukungan luar biasa dari supporter. Para penggemar dan stadion ini adalah segalanya bagi kami. Kami harus terus berjuang untuk memenangkan liga karena kami tahu persaingannya akan ketat. Menutup wawancaranya, Vinicius menegaskan pentingnya kemenangan ini menjelang jeda internasional. Kami pulang dengan perasaan yang sangat baik. Setelah kembali, kami akan menghadapi beberapa pertandingan besar dan harus tetap percaya diri. Semoga tidak ada dari kami yang kembali cedera karena musim masih panjang. Real Madrid berhasil kembali ke jalur kemenangan di La Liga setelah menundukkan Villarreal 3-1 di Santiago Bernabeu. Hasil ini menjadi pelipur lara usai kekalahan pahit dari Atletico Madrid pekan lalu, yang sempat menggoyahkan kepercayaan diri skuad asuhan Xabi Alonso dan membuat mereka disalip oleh Barcelona di klasemen sementara. Meski kemenangan ini membawa kembali ketenangan ke ruang ganti Los Blancos, laga tersebut juga meninggalkan kekhawatiran baru menjelang jeda internasional. 2 pemain penting, Kylian Mbappe dan Franco Mastantuono, mengalami masalah kebugaran ringan yang membuat staf medis Real Madrid waspada. Mbappe ditarik keluar pada menit ke-82 setelah tampak pincang akibat benturan dengan bek Villarreal, Rafa Marin. Cedera itu terjadi saat sang bintang Prancis mencetak gol, di mana ia tampak mendarat dengan posisi yang kurang tepat pada pergelangan kaki kanannya. Meskipun bisa melanjutkan permainan sesaat, Alonso memilih menariknya lebih awal demi mencegah risiko yang lebih besar. Menurut laporan Mundo Deportivo,
Mbappe mengalami keselioringan pada pergelangan kaki, dan cedera itu tidak tergolong serius. Ia kemungkinan tetap akan bergabung dengan timnas Prancis untuk laga melawan Azerbaijan, 10 Oktober, dan Islandia, 13 Oktober, tergantung hasil pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, Franco Mastantuono juga sempat ditarik keluar setelah merasakan sedikit ketegangan pada otot hamstring. Alonso menegaskan bahwa cedera pemain muda asal Argentina itu tidak mengkhawatirkan, dan ia tetap bisa memenuhi panggilan tim nasionalnya. Bagi Real Madrid, jeda internasional kali ini menjadi momen penting untuk memulihkan kondisi fisik para pemain, terutama dengan El Clasico melawan Barcelona yang sudah menanti kurang dari 3 minggu lagi. Arsenal dikabarkan tengah memantau secara serius perkembangan Victor Valdepenas, bek muda berbakat milik Real Madrid berusia 18 tahun. Laporan dari jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa The Gunners menaruh minat besar terhadap sang pemain, yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pilar pertahanan di masa depan. Valdepenas merupakan produk Akademi La Fabrica yang telah bergabung sejak 2018 setelah pindah dari Rayo Vallecano. Saat ini, ia menjadi salah satu pemain inti di tim Real Madrid Castilla, tampil konsisten dan menunjukkan kematangan melebihi usianya. Meski belum melakoni debut resmi bersama tim utama, musim lalu ia sempat masuk daftar skuad pada salah satu laga di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Pemain asal Spanyol ini dikenal serbaguna, dapat bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, menjadikannya aset berharga bagi proyek jangka panjang Madrid. Namun, ketertarikan Arsenal tampaknya akan menemui hambatan besar. Pasalnya, Real Madrid tidak berniat melepasnya dan telah mengamankan masa depannya dengan kontrak jangka panjang hingga 2029. Selain itu, dengan masa depan David Alaba dan Antonio Rudiger yang masih abu-abu jelang akhir musim, Valdepenas berpotensi naik ke tim utama musim depan di bawah Xabi Alonso. Ia juga akan bersaing dengan nama-nama muda lain seperti Joan Martinez dan Diego Aguado, yang juga menanti kesempatan serupa. Bagi Arsenal, Valdepenas tetap menjadi target potensial, namun meyakinkan Real Madrid untuk bernegosiasi jelas bukan tugas mudah, terutama ketika sang pemain dianggap sebagai bagian penting dari masa depan klub. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!